Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabairi. Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-israku billah wa uququl walidaini wa kana muttaqi'an fajalasa faqala ala wa qauluz zuri ala wa syahadatuz zuri ala wa qauluz zuri ala wa syahadatuz zuri. Hadis rawahu al-Bukhari wal Muslim. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, hari ini secara penanggalan kalender hijrah kita sudah berada pada tanggal 19 Zulhijjah 1446 Hijrah. Artinya kita sudah hampir di penghujung tahun 1446 Hijrah. Nah, tentu kita akan memasuki tahun 1447 Hijrah. Sejenak kembali kita mendoakan bagi sanak famili kita, saudara kita, sahabat kita, kawan kita, jemaah kita yang tahun ini diberi rezeki, diberi kesempatan oleh Allah menunaikan ibadah haji yang merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Alhamdulillah, kloter 1 sudah mulai kembali dan kloter selanjutnya tentu kita doakan adalah kembalinya membawakan haji yang mabrur dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga semuanya telah melaksanakan beberapa rangkaian ibadah yang di bulan Zulhijjah juga. Pertama, ada yang mengambil keutamaan daripada 10 awal Zulhijjah kemarin. Kedua, ada yang hanya mengambil keutamaan tanggal 9 Zulhijjah saja. Dan yang ketiga adalah melaksanakan salat Idul Adha dan mendengarkan khutbah. Dan yang keempat adalah penyembelihan hewan kurban. Semuanya ataupun tidak yang kita laksanakan, kita juga berdoa kepada Allah kiranya semua ibadah yang telah kita lakukan tentu diterima di sisi Allah hendaknya. Dan bagi sahibul kurban yang telah memberikan kepada saudara-saudara kita doakan tentu hendaknya bertambah-tambah rezekinya. Dan yang kedua, bagi yang telah menerima manfaatnya, kita doakan tentu adalah semoga berkah. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, saya sengaja kutip hadis tadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yakni hukum memalsukan dokumen resmi dalam Islam. Jadi hukum memalsukan dokumen resmi dalam Islam. Lebih baik mana? Politik identitas Islam atau memalsukan identitas? Suatu pertanyaan yang agak menelisik, yang tentu adalah kita menjawabnya masing-masing. Makanya dalam kehidupan modern ini, dokumen resmi itu adalah menjadi bukti sah dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari administrasi kependudukan. Kalau namanya KTP tidak asli, lagi fotokopi. Dan juga tentang persoalan masalah keuangan. Ketika adalah kita transaksi, misalnya adalah di bank, yang diminta KTP-nya asli, bukan yang palsu. Kalau KTP-nya itu adalah fotokopi diberikan, tidak berlaku di bank. Jangan bisa kita narik uang.
hingga adalah pendidikan. Pendidikan itu resmi keluarnya itu adalah ijazah, merupakan adalah kita menamatkan suatu pendidikan, adanya bukti adalah ijazah. Namun tidak sedikit individu yang tergoda untuk memalsukan dokumen tersebut demi meraih keuntungan pribadi. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ini, maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Kami menjawab ketika itu para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyekutukan Allah, itu yang pertama. Yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Nah, kemudian beliau duduk dan bersabda, ingat dan juga perkataan dusta, kata beliau. Ingat dan juga kesaksian palsu. Ingat juga adalah kesaksian palsu. Perkataan dusta, kesaksian palsu, 2 kali Rasulullah SAW mengulangnya. Itu suatu menandakan bahwasanya hukum memalsukan dokumen resmi itu dalam Islam adalah haram. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau mencoba kita merenungkan hadis ini sejenak, pemalsuan dokumen itu resmi itu termasuk dalam perbuatannya adalah tazwir namanya. Tazwir itu adalah penipuan atau adalah pemalsuan yang itu hukumnya adalah haram. Nah, larangan ini adalah didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadisnya Rasulullah SAW yang melarang segala bentuk daripada kebohongan. Jadi Islam itu lengkap kok. Yang kedua, penipuan ataupun adalah pemalsuan itu dapat menimbulkan berbagai kerugian. Baik itu adalah bagi individu yang dirugikan maupun adalah bagi masyarakat secara luas. Akan tetapi kerugian tersebut dapat berupa adalah kerugian materi, ada bisa kehilangan daripada hak, dan juga ada berupa merusak kepercayaan masyarakat. Nah, sekarang banyak muncul adalah dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen itu bisa digandakan dengan dokumennya adalah dokumennya katanya asli semua. Berbagai persoalan saat sekarang ini kita lihat, ini ternyata sekarang ini adalah menghebohkan, dan kita adalah seolah-olah sekarang ini menonton sinetron. Sinetronnya ini bersambung-sambung nampaknya. Dari Raja Ampat pergi adalah ke Aceh Sumatera Utara. Adalah dengan itu adalah diserahkannya 4 pulau kepada Sumatera Utara. Siapa yang sebenarnya adalah memperantuk-antukkan masyarakat ini? Siapa sebenarnya? Jadi Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka yang ketiga sanksi daripada penipuan ataupun pemalsuan itu, yang pertama di dunia ini, pelaku penipuan atau pemalsuan itu dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Nah, makanya ada itu adalah disindir oleh anak SD gitu. Nyanyinya itu bertebaran sekarang ini. Apa sih sulitnya melihatkan itu adalah dokumen asli? Sampai-sampai dicari pula anak SD ini oleh polisi. Coba bayangkan, kenapa dia bikin nyanyinya seperti, kontennya seperti itu? Itu kan inspirasinya bagus, itu anak SD cuma bisa mengeluarkan inspirasi seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, ini dunia ini wale namanya. Yang kedua, di akhirat apa hukumannya? Pelaku penipuan atau pemalsuan itu dapat mendapatkan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat berupa siksa yang pedih. Nah, bagaimana dengan Al-Quran kalau kita lihat landasannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat 22 Al-Hajj ayat yang ke-30.
fajtanibuz rijsa minal awsan wajtanibu qawlan zur. Maka jauhilah olehmu najis berhala-berhala itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Tegas ayat Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surat 16 An-Nahl ayat yang ke-105. Innama yaftaril kazib alladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Makanya kalau mulai sekarang ini, kalau kita coba lihat, mohon maaf Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, ini kalau kita mencoba merenungkan sejenak, yang melakukan korupsi ini orang bodoh-bodoh atau orang cadik-cadik? Tak ada orang bodoh yang melakukan korupsi. Semuanya orang pintar-pintar. Artinya dia berilmu tapi tidak beriman, sehingga tidak diamalkan. Makanya dia kebohongan yang terjadi. Makanya laknatullah bagi pendusta itu. Allah tegaskan di dalam Al-Quran surat 24 An-Nur ayat yang ke-7. Wal khamisatu anna laknatallahi alaihi in kana minal kazibin. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah itu akan menimpanya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Nah, tentu saja Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu lisan dan yang jujur dan hati yang selamat. Tolonglah kami ya Allah untuk selalu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran, serta jauhilah kami dari segala bentuk dusta dan tipu muslihat. Bangun kita tengah malam Bapak dan Ibu, doakan itu para pengkhianat-pengkhianat itu semuanya. Dia pengkhianat-pengkhianat itu tidak akan selamat hidupnya, percayalah. Bangun kita tengah malam, buka pintu langit itu Bapak dan Ibu, doakan mereka. Kalau mau ke jalan yang benar, alhamdulillah. Kalau tidak, laknatullah kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.